uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan materi keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, hari ini gimana kabarnya? Baik, Bu. Silakan semuanya berdiri. Baju dirapikan, jilbab, dasi. Lihat kanan kirinya, kalau ada sampah tolong diambil. Dan tidak ada sampah, sudah rapi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran, supaya kegiatan belajar mengajar kita lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, silakan kalian berdiri berdoa kawan-kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binur syamsika abadan abadan rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua anak. Nihil ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, marilah kita berdiri menyanyikan lagu Belajar Pancasila. Dengar di belakang? Ayo semangat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
beri tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk satu. Oh, yes. Nah, tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, terima kasih beri tepuk tangan semua. Kita sudah menyanyikan lagu belajar Pancasila, sudah tepuk semangat, berarti makin semangat belajar kita. Oke. Untuk sebelum masuk ke materi yang sekarang, aku tanya materi sebelumnya masih ingat tidak? Tentang apa? Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Ada lembaga apa saja? Legislatif, terus eksekutif, dan yudikatif. Nah, lembaga yang pertama tadi legislatif. Legislatif itu siapa saja? DPD. Selanjutnya lembaga yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Siapa lembaga eksekutif? Presiden. Nah, Anda lagi eksekutif daerah itu kalau daerah provinsi apa? Provinsi. Gubernur. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya ada yang lembaga eksekutif daerah berarti gubernur. Terus lembaga eksekutif kabupaten kota. Bupati. Nah, lembaga yang ketiga yaitu apa? Yudikatif. Lembaga yudikatif itu siapa saja? Ya, nah silakan dikeluarkan bukunya, buku KKN-nya. Kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat kerjasama dalam kegiatan pembelajaran tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai pendidikan pendidikan. Nah, dalam kegiatan berdiskusi, Ibu harapkan kalian semua bekerja sama dalam kelompok. Yang tadinya tidak tahu, kasih tahu teman yang tahu. Selanjutnya yang kedua, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis. Yang ketiga, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dengan benar. Yang terakhir, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menyaji hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat dengan sikap saling menghargai dengan baik. Nah, jadi setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Dan untuk kelompok yang lain nanti dipersilakan untuk memberikan masukan atau bertanya kepada si penyaji. Selanjutnya yaitu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ini keberagaman masyarakat Indonesia ini ada tiga. Yang pertama yaitu suku bangsa, yang kedua adat istiadat, dan yang ketiga yaitu agama. Nah, kita masuk ke suku bangsa. Nah, ini suku bangsa. Suku bangsa yaitu suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Suku bangsa Batak dengan Jawa sama tidak? Beda, karena punya ciri yang berbeda. Misalnya Batak suaranya lantang, kuat. Nah, kalau Jawa lembah lembut misalnya. Sama lagi Minang misalnya, baru cepat gitu. Ya, sampai sini paham? Iya, dan
dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu dan diikuti oleh keturunannya. Adat telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun. Turun-temurun dari nenek moyang ke generasi lagi. Sampai waktu kalian dari generasi ke generasi kan? Bisa dari nenek. Sampai sini paham? Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan. Ada ini yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Yang pertama, parental. Pernah dengar kata parental? Belum. Nah, di parental ini sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak. Pihak apa? Pihak ayah dan pihak ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan ini sama. Misalnya di daerah Aceh, Jawa. Di daerah parental ini ada istilah ini. Apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta pernikahan, maka menurut adatnya biaya pesta itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan ini tergantung kepada kedua kesepakatan dari pihak laki-laki dan perempuan. Ada kesepakatannya ya. Nah itu apa tadi? Parental yang menarik garis apa? Garis keturunan Dari ayah dan ibu. Yang kedua patrilineal. Nah sistem ini menarik garis keturunan dari pihak bapak atau ayah. Contohnya daerah mana? Palembang dan Batak. Nah, adat istiadatnya seperti apa? Ketika ada yang mau menikah, maka biaya yang menanggung adalah pihak laki-laki. Tapi ya tergantung juga dengan kesepakatannya. Ya? Paham? Yang pasti ini ciri-cirinya adalah menarik garis keturunan dari pihak ayah atau bapak itu patrilineal. Yang ketiga adalah matrilineal. Nah kalau ini menarik garis keturunan dari ibu, pihak ibu. Nah ini biasanya daerahnya yaitu Minangkabau. Sesuai adat yang ada, nih adatnya, ketika ada yang menikah, jadi biayanya ditanggung oleh pihak perempuan. Nah, sesuai kesepakatan, misalnya laki-lakinya mau membantu atau sanggup membantu, ya diperbolehkan. Semuanya tergantung ke kesepakatan. Yang pasti ketika matrilineal ini yang dominan adalah garis keturunan dari ibu. Paham sampai sini? Paham. Parental keduanya, patrilineal dari ayah dan matri dari ibu. Ingat aja, papa, mama. Kan udah kan? Sampai sini paham? Ini tentang adat istiadat. Oke, kalau paham lanjut. Agama. Di keberagaman agama. Kalau agama sudah jelas ya. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada apa? Berapa agama? Coba sebutkan lagi ada? 5. Islam, Kristen, Buddha, Katolik udah belum? Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu agama-agama yang resmi berada di Indonesia. Sampai sini paham? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Mantap. Oke, masih semangat belajar. Lanjut sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak lanjut nih. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Coba Nadia baca. Dampak positifnya, ini kan pengaruhnya tuh ada 2, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Coba baca dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat
di antaranya: A. Terciptanya integritas di antaranya. Integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Itulah dampak positifnya. Ada 3 ya. Semuanya sudah bisa membaca? Sudah jelas? Nah, sekarang dampak negatifnya. Coba silakan Miftahur Rahman. Dampak negatif ya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat di Indonesia diantaranya: A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kebudayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan persamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Hai. Mereka tetap kita dorong itu keluar dari tersebut. Namun tidak lama kemudian mereka juga melakukan pembakaran terhadap salah satu hotel. Kemudian rekan-rekan kami yang ada di Polsek karena dari Polres itu tidak jauh, kemudian rekan-rekan kami mendorong masa lagi ke sana. Namun juga kami tidak. Namun setelah mereka lari dari hotel, mereka minta juga paham rumah warga lainnya mereka melakukan pembakaran terhadap namun tadi sore menjelang malam sudah kami ketahui bahwa korban meninggal dunia itu ada 6, kemudian luka-luka ada 41, sedangkan rekan-rekan dari Satgas Kalian Polres serta rekan-rekan TNI yang membackup kegiatan pengamanan ini mengamankan 52 warga yang diduga melakukan penyerangan terhadap suku Yani. Lalu seperti apa Pak kondisi korban 6 yang dinyatakan meninggal, apakah sudah dikembalikan ke keluarga, dan untuk lainnya yang luka-luka bagaimana kondisinya dan di mana mereka saat ini? Semua korban baik yang meninggal maupun luka berat sekarang masih di rumah sakit Jawa Timur. Kita masih melakukan pendataan kembali terhadap situasi dan kondisi yang ada di Jawa Timur karena rekan-rekan TNI dan Polri konsentrasi melaksanakan kegiatan di tempat-tempat strategis yang dikhawatir nanti ada provokator masuk dalam pembakaran dan penganiayaan terhadap warga lainnya, sehingga kegiatan penjagaan dan patrol yang dilakukan TNI dan juga konsentrasi kembali rekan-rekan dan mendalami faktor penyebab penyerangan yang dilakukan oleh suku Kimia terhadap Yani, apa benar karena meninggalnya mantan Bupati Jawa Timur Bapak Kapok Kusut MA yang meninggal di Jakarta semalam. Bapak, itu artinya ada penjagaan ketat yang dilakukan oleh aparat. Seberapa besar aparat yang dikerahkan untuk melakukan penjagaan saat ini di sana, Pak? Jadi beberapa hari yang lalu sudah datang rekan-rekan dari Timur, ya, Nusantara datang ke Jawa Timur dengan penguatan Jawa Timur, dan Kapolres mempercayakan rekan-rekan dari Timur Timur dan saya mengetahui dan kesatuan TNI yang ada di sana berkoordinasi dengan Dandim mengoptimalkan bagaimana warga masyarakat yang ada di Jawa Timur dapat terlindungi. Dan dapat kami informasikan saat ini sekitar 51.000 warga yang mengamankan diri di Polres di Polres Jawa Timur. Tapi hingga saat ini dipastikan bahwa kondisi di sana masih dilakukan penjagaan ketat. Iya, saat ini masih dilakukan penjagaan ketat. Bagaimana? Hingga kapan Pak penjagaan ketat ini akan dilangsungkan? Tentu
ketika situasi menjadi aman dan nyaman. Ini kan nanti Pak Bupati kan ada di Desa Desa yang tadi malam juga menyampaikan platform sehingga begitu insya Allah beliau kembali ke Jawa Timur dan tentunya melakukan komunikasi dengan kita lainnya untuk bagaimana warga mengarahkan dari dua kelompok yang berbeda dalam arti kata kita juga kelompok yang menjalankan kelompok yang ini juga upaya kami secara konsolidasi untuk proses semangat atau efek dari sosial. Juga tadi berita tentang perang antar suku terjadi perang kembali. antar suku. Depannya pukul 12.45 itu juga kita suku. Nah, ini contoh dari konflik tadi. Konflik antar suku di mana? Di Papua. Ya, Namun tadi sudah bilang maaf dapat diketahui bahwa korban meninggal dunia itu ada 6, kemudian luka ada 41, sedangkan rekan-rekan dari Satgas Pegawai dan Polres serta rekan-rekan TNI yang memberikan tindakan pengamanan ini mengamankan 52 warga yang diduga melakukan penyerangan terhadap suku Yani. Lalu seperti apa Pak kondisi korban 6 yang dinyatakan meninggal apakah sudah dikembalikan ke keluarga, dan untuk lainnya yang luka-luka bagaimana kondisinya dan di mana mereka saat ini Pak? Rumah korban baik yang meninggal maupun luka sekarang masih di rumah sakit Jawa Timur. Kita masih lakukan pendataan kembali terhadap situasi dan kondisi yang ada di Jawa Timur karena rekan-rekan TNI dan Polri konsentrasi melaksanakan penjagaan di tempat-tempat strategis yang dikhawatirkan nanti ada provokator masuk dalam pembakaran dan penganiayaan terhadap. Selanjutnya, kegiatan berikutnya yaitu kegiatan diskusi. Diskusi ke kelompok. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya. Nanti setelah membentuk kelompok nanti ada LKPD seperti biasa kita diskusikan ya. Selanjutnya nanti kita presentasikan seperti tujuan pembelajaran kita. Yang pertama berdiskusi, menganalisis, dan selanjutnya menyaji hasil diskusi. Nah, kelompok pertama Alif, Adit, Safa, dan Letari. Paham? Kelompok pertama? Ingat? Kelompok kedua Erina, Gabriel, Relita, dan Miftahur Rahman. Kelompok tiga Novalia, Taufik, Reva, dan Abed Gabriel. Kelompok 4 Kesya, Kiki, Asti, dan Fitri. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya dimulai dari sekarang.
caress our skin when we begin to foam. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but round up just where we began. I might be lost again, but I haven't seen you karena terjadinya peperangan antar suku di Papua di daerah itu mengakibatkan tewasnya 6 orang akibat suku Khmer melakukan penyerangan kepada suku Yadi di Yahukimo, Papua. Pertanyaan nomor 2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik di masyarakat? Yang akan dijawab oleh
perbedaan antar golongan, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Pertanyaan nomor 3. Apa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik tersebut? Yang dijawab oleh Tita. Tambahan kuatnya rasa solidaritas kelompok. 2. Hancuran kesatuan kelompok. 3. Perubahan dalam diri individu. 4. Hancuran nilai-nilai dan norma sosial. 5. Hilangnya harta, benda, dan korban manusia. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya konflik? Yang dijawab oleh saya sendiri. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, membangun sistem peringatan. Ya. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok 2. Nah, bagi kelompok yang lain yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan tambahan, dipersilahkan. Untuk kelompok 1, ada pertanyaan atau tambahan? Tidak? Sudah cukup? Untuk kelompok 3, sudah cukup? Untuk kelompok 4? Ada pertanyaan? Nah, dipersilahkan. Yang selanjutnya, undian nomor 2. Kelompok berapa? Kelompok 4. Dipersilakan kepada kelompok 4 untuk bagian depan mempresentasikan hasil diskusi. Hai. Halo. Dipersilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama yaitu dari kapan peristiwa apa yang terjadi? Lanjut ke penampil berikutnya. Silakan berdiri. Pokoknya agak semangat ya. Berdiri. Konsentrasi gajah. Silakan belum konsentrasi. Di mana gajah? Semut. Terus apa lagi? Ular. Cacing. Baik ya. Konsentrasi. Ular. Hai. Masih semangat? Masih. Gajah. Semut. Cacing. Terus ular. Gajah. Oke, sudah semangat? Semangat pagi. Luar biasa. Nah, oke, silakan duduk kembali. Sekarang, hai. Mana? Oh, silakan. Mana? Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pertanyaan. Soal pertama, ceritakan peristiwa apa yang terjadi. Yang akan dijawab oleh Bahwa di bulan Maret suku Kimia melakukan penyerangan suku Yazidi di Yahudi Timur. Papua mengakibatkan 6 orang tewas
untuk korban luka di 10 orang dan bertambah menjadi 41 orang. Soal nomor 2, apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik di masyarakat? Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan dan berbentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda artinya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran pagi hari ini, yang pertama apa tadi? Bentuk keberagaman. Ada berapa bentuk keberagaman? 3. Ada 3. Apa saja? Suku bangsa, Keberagaman suku bangsa, Ada istiadat, dan agama. Itu ada 3 ya. Selanjutnya, ada berapa agama di Indonesia? Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu harus kalian ingat ya, kalian pahami. Terus selanjutnya, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pengaruhnya ada dampak positif dan dampak negatif. Coba siapa yang bisa menyebutkan dampak positif dari keberagaman? Silakan kepada Miftahul Rahman. Yang pertama adalah terciptanya integritas nasional. Yang kedua menjadi sarana kita pergaulan antar suku, agama, budaya dan kebudayaan. Yang ketiga adalah dapat memperkaya khasana budaya bangsa. Memperkaya khasana budaya bangsa. Nah, itulah 3 dampak positif dari keberagaman. Dampak negatifnya adalah silakan Gabriel. terjadinya konflik dalam masyarakat, Terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu. upaya penyelesaiannya kan? Siapa yang tahu upaya penyelesaian konflik? Ada? Silakan Fitri. menumbuhkan sikap toleransi Bukan sikap toleransi. dan membuka semangat nasionalisme. Nah, jadi upaya dalam menyelesaikan konflik adalah menumbuhkan sikap toleransi yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme. Itulah upaya dalam mencegah terjadinya konflik. Nah, inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Inilah yang kalian bisa dapatkan, yang kalian bawa untuk bekal kalian. Nah, sampai sini kira-kira adakah yang ingin bertanya dari materi kita pada pagi hari ini? Sudah jelas? Sudah paham? Apa materi kita? Keberagaman dalam bingkai bineka tunggal ika. Jadi sudah jelas ya? Sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Sudah? Semangat pagi! Pagi luar biasa. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa baca bukunya di rumah, ya. Tetap belajar, jangan bosan untuk membaca, ya. Nah, cukup sekian pelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kalian